Shalom, damai di hati, saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus. Senang kita berjumpa lagi hari ini Selasa 14 April 2026. Saya percaya tentu ada sukacita bagi kita untuk menikmati hari berkat Tuhan ini. Karena itu marilah kita isi hari ini dengan belajar firman Tuhan lewat renungan harian keluarga. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan Allah, Bapa pemilik kehidupan kami, terima kasih banyak ketika di hari ini Engkau masih memperkenankan waktu dan kesempatan bagi kami sehingga kami boleh menikmati hari berkat Tuhan. Sebelum kami melangkah lebih jauh, kami rindu untuk diperlengkapi dengan kebenaran firman-Mu. Meyakini dan percaya bahwa firman-Mu ini menuntun, mengarahkan langkah hidup kami di tengah-tengah kehidupan ini. Oleh karena itu Tuhan berfirman-Lah bagi kami dan perlengkapilah kehidupan kami. Lebih daripada itu, kami memohon ampun akan setiap salah dan dosa yang kami perbuat. Ini kami yang berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan kita di hari ini diambil dalam kitab 1 Petrus 1 ayatnya yang kelima. 1 Petrus 1 ayatnya yang kelima firman Tuhan berkata, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Demikian firman Tuhan. Judul renungan kita di hari ini, dipelihara oleh kekuatan Allah. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, ada sebuah lirik lagu dari anak-anak sekolah minggu yang mungkin sering kali orang dengar. Liriknya berisi, Tuhan mengasihi anak-anaknya, dipeliharanya, dijaga selalu. Tak pernah Dia membiarkan engkau dan aku seperti gembala menjaga domba-dombanya. Nah, sebuah lagu yang tidak hanya indah untuk dinyanyikan, tetapi melalui syairnya mau menegaskan bagaimana Tuhan Allah dalam kasih-Nya yang besar, Dia menjadi pemelihara kehidupan orang yang percaya kepadanya. Nah, benar bahwa kehidupan orang percaya tak pernah sepi dari berbagai penderitaan dan persoalan kehidupan, serta ancaman-ancaman yang sering datang di tengah kehidupan. Nah, karena itu kita semua tentu sangat membutuhkan kekuatan yang besar, dan kekuatan itu hanya datang dari Tuhan. Sehingga saudara, firman Tuhan hari ini mau menyatakan bahwa dunia di mana orang Kristen ada dan beraktivitas adalah dunia yang penuh tantangan dan ketidakpastian. Nah, pertanyaan, bagaimana orang Kristen dapat bertahan sampai akhir? Nah, sebagai penyambung lidah Tuhan, di sini Rasul Petrus dia memberikan nasihat yang sungguh menguatkan orang percaya yang sedang berada dalam penderitaan dan tekanan pada waktu itu. Nasihat itu adalah bahwa kamu dipelihara dalam kekuatan Allah dalam imanmu. Artinya Tuhan Allah adalah benteng keselamatan bagi setiap orang percaya. Sehingga ini juga menjadi nasihat yang tidak saja memberikan kekuatan kepada orang percaya untuk bertahan, tetapi juga memastikan kepada mereka tentang keberpihakan Tuhan atas hidup orang yang percaya. Nah, bukan berarti saudara orang percaya itu bebas dari penderitaan, bahwa sungguh pun didera dengan penderitaan, keselamatan dari Tuhan Allah tidak akan hilang. Karena itu adalah janji Tuhan yang pasti. Oleh karena itu, keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, kita sebagai orang percaya, kita memiliki Tuhan Allah yang selalu mau dekat dengan umatnya. Sebagaimana pengakuan pemazmur dalam Mazmur 62 ayat 2 dikatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Nah, demikian juga dalam Mazmur 145 ayat 19, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Dan Ia tidak hanya dekat, tetapi Tuhan Allah itu juga aktif dalam mengerjakan keselamatan dan pemulihan bagi umatnya. Selanjutnya Mazmur 145 ayat 19 dikatakan, Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia.
Karena itu, jadikanlah Tuhan Allah dalam Yesus Kristus sebagai sang pemelihara kehidupan keluarga kita, agar sebagai orang tua dan sebagai anak-anak kita akan mengalami ketenangan dalam menjalani kehidupan ini di tengah-tengah dunia ini. Tuhan memberkati kita dan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh diperdengarkan bagi kami di saat ini. Dan biarlah kiranya firman-Mu ini benar-benar termeterai dalam hati pribadi kami, sehingga meyakini dan percaya bahwa dalam perjalanan kehidupan kami, Tuhan yang memelihara kehidupan kami, Tuhan yang menjaga, menuntun kami dimanapun kami pergi dan berada. Dan tentu lewat setiap pengajaran-pengajaran firman yang kami dengar, ini menguatkan iman kami, sehingga kami teguh berpegang, berpengharapan hanya kepada Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Di saat ini kami mau mendoakan untuk anggota jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Senantiasa pemeliharaan tangan kasih Tuhan beserta bagi mereka. Ketika di saat ini mereka sementara melakukan aktivitas pekerjaan, mereka akan memulai serangkaian kehidupan mereka di sepanjang hari ini. Kami memohon berkat Tuhanlah yang menyertai kehidupan mereka. Ada kesehatan, ada kekuatan, ada kemampuan yang Tuhan taruhkan dalam kehidupan mereka dimanapun mereka berada. Siapapun yang mendengar renungan harian keluarga ini, biarlah kiranya berkat Tuhan senantiasa tercurah dalam hidup dan penghidupan mereka. Terima kasih banyak Tuhan. Di saat ini di tempat ini kami hendak mau mendoakan untuk gereja-Mu, Gereja Masehi Injili di Minahasa. Memberkati bagi pemimpin kami baik dari arah sinode, wilayah, bahkan sampai kami yang ada di jemaat Gemi Maranatha Paselatan. Tuhan memberkati kami, memberkati para pemimpin kami, hamba-hamba pelayan-Mu, pelayan khusus yang ada di dalamnya, para pendeta, penatua, diaken, senantiasa dalam tugas kerja kepelayanan yang saat ini mereka kerjakan. Tuhan mampukan mereka. Tuhan berikan hikmat, kebijaksanaan, rasa tanggung jawab penuh bagi mereka, sehingga mereka mampu menjalankan tugas pelayanan, roda pelayanan yang ada di jemaat Demi Maranatha Paselatan. Dan juga memberkati semua anggota jemaat Demi Maranatha Paselatan dari kolom 1 sampai kolom 27, dimanapun mereka pergi dan berada. Berkat Tuhan senantiasa melimpah dalam hidup mereka. Terima kasih banyak Tuhan. Engkau melihat bagi anggota jemaat-Mu yang saat ini mungkin dalam persoalan, pergumulan, penderitaan, tantangan, kesulitan hidup. Mari Tuhan, Engkau tilik dan selidiki kehidupan mereka. Bersama dengan Tuhan kami yakin dan percaya ada jalan keluar yang terbaik yang nantinya akan mereka terima, sehingga lewat semuanya itu sukacita dan damai sejahtera lah yang akan kami nikmati bersama dengan Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Seluruh kegiatan aktivitas kami tentunya kami hanya mau serahkan ke dalam tangan Tuhan yang penuh cinta dan kasih. Tidak lupa juga kami mendoakan untuk Komisi Multimedia Jemaat Gemi Maranatha Paselatan dalam pemberian diri mereka dalam setiap tugas program yang mereka jalankan di renungan harian keluarga pun dalam program-program lainnya. Senantiasa Tuhan balas berkat bagi hidup dan penghidupan mereka. Setiap hal yang mereka kerjakan biarlah membawa berkat bagi mereka. Terima kasih banyak Tuhan, ini kami yang berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, demikianlah renungan harian keluarga di hari ini. Biarlah ini menjadi berkat dalam hidup dan penghidupan kita sekalian. Selamat beraktivitas bagi kita sekalian. Shalom, damai di hati.